Apa sih harapan OSDI untuk tahun ini gitu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OSDI, balik lagi di podcast OSDI 2024. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu dari Kepala Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam di Universitas Muhammadiyah, yaitu Bapak Al Ustadz Muhammad Khalidun Hamsin, LC LLM PhD. Boleh nih Pak, teman-teman maba bisa disapa terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat OSDI, teman-teman mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2024, selamat datang di kampus unggul dan Islami muda mendunia. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu sehingga kita nantinya akan bersama-sama di kampus yang kita cintai ini. Oke Pak. Bapak kan sudah cukup lama ya Pak menjabat sebagai Kepala Lembaga Pengkajian dan Islam di UMY. Iya, saya itu sudah sejak tahun 2013 kalau tidak salah, 2012-2013 ya. Sudah 3 periode dan ini mudah-mudahan jadi periode terakhir ya. Ya, alhamdulillah. Wah, cukup lama ya Pak, dari tahun 2013. Bagaimana sih Pak dinamika yang terjadi selama Bapak menjabat? Ya, dinamikanya ya namanya istilahnya pahit manisnya ya ada ya, pahit manisnya aja, tapi itu bagian dari dinamika yang sebenarnya memberikan kesan yang baik ya, khususnya dalam menghadapi persoalan-persoalan atau kondisi-kondisi sivitas akademika UMY, baik itu dosen, tendik maupun mahasiswa. Tapi itu menyenangkan ya, karena ada gagasan yang kita ingin capai, ada tujuan apa yang kita laksanakan, ada tujuan yang kita mau capai, dan UMY sangat mendukung kondisi itu. Oke. Kan Bapak kan tadi katanya ini tahun terakhir ya Pak. Kan pasti Bapak kan udah punya mimpi yang Bapak bangun dari 2013 sampai sekarang. Apa sih harapan Bapak buat ntar, misal nih Bapak udah ini terakhir, dan apa sih harapan buat LPP ke depannya gitu Pak? Ya, karena itu perjuangannya panjang ya. Iya Pak. Membentuk, menciptakan nuansa Islami di kampus ini itu kan tidak mudah, tidak gampang ya. Sehingga itu saya katakan bahwa ada mimpi memang. Kita ingin mimpi bahwa keunggulan dan keislaman yang ada di UMY ini memang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja secara teoritis tapi secara realitas. Sehingga itulah sebabnya OSDI ini ada, dan setiap tahun OSDI ini selalu ada, kan? Kenapa sasarannya mahasiswa baru? Ya, karena kita sadar bahwa mahasiswa baru yang masuk ke UMY ini mempunyai latar belakang, baik itu budaya, perilaku, kemudian pemahaman keagamaan, sehingga kita itu sentuh pertama itu adalah OSDI ini, seperti itu. Oke. Kan nyinggung tentang OSDI ya Pak. Apa sih harapan OSDI untuk tahun ini gitu Pak? Ya, harapan OSDI itu kita ingin bahwa pemahaman kita terhadap agama itu sama. Ya kan? Apa agama itu? Ya kan? Agama itu kan sama. Semua agama itu adalah subjeknya dan objeknya itu adalah manusia. Betul. Kan manusia, siapapun manusianya menjadi objek sekaligus menjadi subjek. Nah, kalau agama itu dilaksanakan dengan baik, berarti manusia itu akan menjadi baik. Siapapun orangnya, gitu kan. Oke. Bagaimana sih kan Islam? Bagaimana Islam memandang dan mengimplementasikan konsep keadilan sosial dalam masyarakat itu sendiri, Pak? Iya, itulah yang keadilan itu kan mimpi semua orang. Betul. Ya, mimpi semua orang. Ya, tidak ada manusia yang namanya manusia. Jangan tak usah manusia lah. Makhluk lain juga memerlukan namanya keadilan. Sekalipun mungkin pemahaman keadilannya berbeda dengan pemahaman yang kita maksudkan. Mungkin pemahaman mereka keadilan itu keadilan distributif, dikasih makan selesai gitu kan. Tapi kan manusia
melihat keadilan itu adalah nilai dasar. Nilai dasar dalam kehidupan. Agama Islam itu menempatkan keadilan itu sebagai nilai dasar dalam kehidupan. Sehingga tidak mungkin kehidupan itu menjadi baik kalau keadilan itu tidak terwujud. Jadi keadilan itu bukan orang Islam saja. Nah, kita memahami keadilan itu bukan objeknya orang Islam saja dan subjeknya orang semua. Kepada makhluk manusia, makhluk lain itu perlu ada keadilan. Bahkan alam semesta harus ada keadilannya gitu ya. Tapi kan kebanyakan tuh orang tuh punya opini yang berbeda kan Pak. Kan kayak dalam artian adil itu setiap orang tuh punya opini yang berbeda dalam arti keadilan itu yang mereka terapkan. Betul. Mungkin frekuensi keadilannya yang berbeda. Mungkin bentuk-bentuk dari wujud keadilannya yang berbeda. Tapi rasa keadilannya itu kan sama. Betul, selama hak dan kewajibannya itu tidak dilaksanakan, nah itu mesti manusia itu punya hak, punya kewajiban. Nah kalau seimbang antara hak dengan kewajiban, orang tahu semua haknya, tapi tahu juga kewajibannya. Betul. Nah itu akan sama, frekuensinya ya macam-macam gitu kan. Tapi itu yang pokok. Nah kalau keadilan itu terpenuhi haknya, terpenuhi kewajibannya, orang akan merasa oh ini sudah adil gitu. Itu yang pokok di situ, gitu kan. Munculnya benih-benih yang bisa membuat masyarakat itu menjadi berperilaku yang tidak benar karena mungkin itu persoalannya, hak dan kewajibannya tidak terpenuhi. Betul Pak. Dalam konteks modern ya Pak, bagaimana sih prinsip kesetaraan? Kan tadi kan tentang keadilan. Sekarang kesetaraan dan hak-hak manusia dalam Islam yang dapat diterapkan untuk menanggapi isu-isu seperti diskriminasi dan ketidakadilan gender. Ya, itulah yang dilihat kan. Harus ada pemetaan namanya kesetaraan itu. Kan kalau dalam Islam itu kan sudah langsung Nabi mengatakan tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang asing. Betul. Yang orang berkulit putih dengan kulit hitam. Betul. Itu kan berarti orang miskin dengan orang kaya, orang yang sudah laki-laki dengan perempuan, ya kan? Itu tidak ada. Harus seperti itu wujudnya, harus ditempatkan secara proporsional. Tidak bisa karena selama itu ada sedikit yang diambil, maka itu akan menjadi masalah, ya kan? Nah, jadi modern atau tidak modern itu sejak 14 abad yang lalu sudah diterapkan dasar-dasarnya itu kan. Nah, sehingga itu sebabnya munculnya namanya diskriminasi. Kenapa diskriminasi? Karena merasa bahwa saya kok bisa di situ kok tidak. Gitu kan. Contohnya di sini umpamanya mungkin ada mahasiswa yang merasa ini kok saya didiskriminasi ya. Kan? Kita berikan haknya. Apakah itu para pribumi atau orang asing, Muslim, non-Muslim mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Betul. Nah, itu sudah disampaikan secara terbuka. Oh, ini loh yang non-Muslim umpamanya. Ini loh yang kamu kerjakan. Ini yang kamu tidak perlu kerjakan. Ini sama kamu dengan yang lain. Ini tidak sama dengan yang lain. Itu kan harus disampaikan. Nih, kan gender Pak. Gender tuh salah satu yang sering sekarang tuh digaungkan kan Pak. Kan tuh banyak loh kayak orang tuh kayak aku harus setara, tapi dalam artian tuh mereka punya gambaran sendiri dalam artian aku lebih setara dalam artian ini baru setara gitu. Itu memang secara psikologis tidak mudah Mas, karena perjalanannya kan panjang. Betul. Dulu zaman jahiliyah perempuan itu menjadi objek. Betul. Kan? Ya. Perjalanan sejarah itu panjang, kan? Sebelum bukan saja orang Arab ya, rata-rata peperangan juga menjadi sampai sekarang kan, sampai sekarang sebenarnya gender itu juga masih ada diskriminatif. Coba kamu lihat sekarang, kalau ada iklan-iklan, siapa yang ditampilkan di depan? Wanita menjadi objek apa? Objek untuk marketing, objek untuk pokoknya segala itu mesti perempuan, tapi perempuan itu happy berarti tidak itu. Padahal sebenarnya itu kan ada diskriminasi gitu, menjadi objek. Yang nonton siapa? Laki-laki. Enggak. Kalau kita Islam enggak, sama posisinya, tidak ada bedanya. Yang membedakan itu hanya dalam posisi keluarga.
Oke. Nah, dan posisi yang lain sama. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa di masjid ini bukan dunianya laki-laki. Betul. Masjid ini dunianya perempuan, dosen-dosen perempuan silahkan pakai mimbar ini, mahasiswi silahkan pakai mimbar ini, nggak ada perbedaannya. Kita nggak bisa membedakan, sama posisinya gender itu sama. Hanya memang ada aturan. Oh ini saya kepala rumah tangga, kamu ibu rumah tangga. Betul. Kalau kepala rumah tangganya lemah, ya kamu pakai 2. Kamu kepala rumah tangga sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Nah, jangan kepala rumah tangganya yang lemah mau jadi kepala rumah tangga. Mau tidak punya apa-apa mau jadi kepala rumah tangga ya salah. Bapaknya harus menjadi ibu rumah tangga, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan rumah kalau dia tidak punya pekerjaan. Nah itu konsepnya. Konsep keluarga kalau bapak yang selalu disebut sebagai kepala rumah tangga, tapi lemah dalam finansial, turun tangga dia. Betul banyak sekarang. Dia harus mengurus rumah, mengurus anak karena istrinya kerja. Nah, ini yang sering orang barat seperti itu loh. Makan bareng-bareng pergi ke market beli barang. Nah, tidak harus disuguhin makan. Oh kalau bukan istrinya yang masak, nah itu tidak boleh. Itu gender itu sebenarnya kesalahan kita, pemahaman kita. Ya memang kultur saya kira. Betul. Anak perempuan itu selalu dikasih mainan masak-masak. Benar dari kecil. Kalau laki-laki dikasih mainan apa. Jadi konotasinya perempuan itu tukang masak. Padahal yang paling pintar masak itu laki-laki. Ya betul. Kalau sekali masak tuh enak banget. Nah, saya lebih pintar saya masak daripada istri saya. Nah itu mindsetnya harus dirubah bahwa itu sama posisinya gitu kan. Yang membeda itu nanti kesepakatan saja. Nah, itu enak kan. Yang penting ada komunikasi dari. Iya, di sini coba yang berprestasi mungkin lebih banyak mahasiswa loh. Iya. Jangan salah, dosen banyak, profesor banyak loh yang perempuan. Nah, itu jangan salah gitu kan. Iya, jadi sama posisinya. Kita harus posisi yang sama. Apa peran umat Islam dalam menjaga dan melestarikan lingkungan menurut ajaran Islam, Pak? Dan hal bagaimana berkontribusi pada keadilan sosial dan kemanusiaan? Iya, lingkungan itu satu yang harus betul-betul dijaga. Lingkungan masyarakat, lingkungan alam, ya karena kalau tidak itu menjadi bencana. Betul ya. Nah kan menjadi bencana. Masyarakat lingkungannya tidak terjaga. Kampus ini umpamanya tidak dijaga lingkungannya. Coba bayangkan, ada 21.000 lebih mahasiswa di sini. Kalau lingkungannya tidak dijaga. Oleh karena itu kita mengatakan lingkungan ini, kampus ini kampus Islami. Ya kan ada aturan-aturannya. Oh Anda tidak boleh seenaknya minum-minum di tempat ini, merokok di tempat mana. Ada pakaian yang sopan, pertemuan itu lingkungan dijaga. Kenapa? Karena jangan sampai ada yang dirugikan. Benar. Nah kan, jangan karena kalau tidak itu ada orang yang merasa dirugikan. Nah, contohnya umpamanya bisa saja nanti terjadi masalah gender lagi, yang perempuan menjadi objek umpamanya kan. Ya kan banyak toh. Banyak. Nah, itu yang kita jaga. Bagaimana lingkungan itu menjadi baik. Dan itu konsep Islam, konsep kehidupan. Islam dengan kehidupan itu sama. Itu kita tidak bedakan. Kita pakai di sini adalah bagaimana lingkungan itu betul-betul menjadi lingkungan pendidikan yang semua orang itu bisa mendapatkan hak-haknya, bisa melakukan kewajibannya dengan baik. Itu baik itu dosen, tendik, khususnya mahasiswa. Nah, karena mahasiswa ini menjadi tamu yang harus mendapatkan semua pelayanannya. Pak Rektor itu tengah mati itu. Nah, kalau komunikasi tidak jalan dengan baik, lingkungannya menjadi dosen mencurigai mahasiswanya, mahasiswa mencurigai dosennya. Betul. Nah, kan saling lapor sana sini, bener. Bikin TikTok yang macam-macam. Ya itu lingkungan menjadi lingkungan tidak baik. Maka kita sebutkan lingkungan Islami. Mestinya murah senyum, murah sapa, murah salam, itu kan tahu orang tua itu bagaimana. Islam itu mengatur Mas.
Yang orang tua itu harus dihormati, Ya, benar-benar. yang lemah harus dihormati, yang muda itu harus disayangi. Nah, kalau ini terjadi, enak itu, Benar-benar. enak. Nah, mahasiswa juga begitu. Oh, kalau mahasiswa butuh dosennya ya hormati, tapi dosennya juga harus tahu mahasiswa ini harus kamu sayangi. Jangan perlakukan mahasiswa itu seperti apa? Itu anak-anakmu kok. Ya, Ya benar-benar. kan? Iya, Aja iya. begitu juga dosen. Dosen itu bapakmu kok, kan? Bapakmu, ibumu. Jadi itu yang penting. Lingkungan itu terjalin dengan baik. Nah, oleh karena itu kita di sini betul-betul menjaga itu. Bagaimana komunikasi itu baik ya. Komunikasi itu baik. Soalnya kalau komunikasinya jelek tuh pasti Oh, ya. iya, akan itu menjadi tidak kondusif lagi untuk bagaimana pendidikan ini menjadi bagus ke depan Betul, gitu betul. kan. Tapi kan melihat realita yang ada ya Pak. Justru perilaku manusia saat ini yang sangat bertolak belakang dengan konsep dan semangat keadilan serta kemanusiaan yang dibawakan oleh Islam. Nah, untuk menyikapi hal ini, adakah langkah yang konkret untuk mengatasi hal ini, Pak? Iya, kita kan selalu menyuarakan namanya kemanusiaan. Betul, betul. Karena kemanusiaan disitulah yang namanya masuk semuanya. Jadi begini, kalau kami melihatnya ya bahwa hidup ini kan aturan itu hanya untuk menstabilkan suasana. Betul, betul, betul. Aturan dibuat itu supaya stabilitas terjadi. Iya, iya. Tapi apa gunanya stabilitas kalau tidak ada keadilan? Iya, iya, iya. Ada toh? Benar-benar. Nah, jadi aturan itu tidak cukup menstabilkan suasana, harus menciptakan keadilan. Betul. Terus apa gunanya keadilan kalau manusia itu tidak sejahtera? Benar, Nah, kan? benar. Harus sejahtera. Nah, terus orang semua sejahtera. Ya, adil sejahtera. Tapi apa gunanya kesejahteraan keadilan itu kalau tidak bahagia? Iya. Nah, kan? Mesti kan ujung-ujungnya harus bahagia. Nah, itu yang tadi. Bagaimana suasana itu menjadi bahagia. Unsur kebahagiaan itu banyak. Mulai stabil dulu, orang merasa nyaman, aman, ya lingkungannya bagus, merasa di sini ada keadilan. Nah, keadilannya nanti muncullah namanya kesejahteraan. Itu program-program kita kan bagaimana mahasiswa itu betul-betul sejahtera, happy dan sebagainya. Kita ingin mahasiswa itu bahagia. Kalau tidak bahagia, coba bayangkan itu yang kena penyakit kesehatan mental namanya kan. Benar-benar sekarang. Iya, merasa ditekan, merasa di apa. Coba bayangkan ada mahasiswa yang sudah dokter masih bunuh diri. Benar-benar. Sekarang trennya gitu sih. Kita juga di sini kan ada seperti itu. Kita tidak tahu apa bawa dari rumah atau muncul di sini. Tapi itu sudah kita atasi supaya bahagia sehingga kesehatan mental itu betul-betul kita jaga, jangan sampai terjadi di lingkungan kampus. Karena kalau itu terjadi, berat. Benar. Itu yang pokok itu. Saya kira maba ini harus datang happy, kita nanti besok happy di sini. Kan seperti itu. Ada masalahnya ya disampaikan, jangan disembunyikan, gitu kan. Ya. Kan di tengah fenomena kemunduran semangat nih Pak, kan kayak sekarang kan kayak merasa terbebani akan tugas ini itu. Nah, serta semangat kemanusiaan serta keadilan, bagaimanakah seharusnya kita sebagai mahasiswa Muhammadiyah bersikap agar tidak terjumus dengan kemunduran semangat ini, kemunduran semangat saat ini gitu? Iya, enggak, sebenarnya kan pertama ya kan ikuti semua aturan main yang sudah ditetapkan, baik itu di tingkat universitas, tingkat fakultas, tingkat prodi, ya kan? Itu satu. Kan di sini juga ada namanya sporting. Itu kalau fakultas prodi itu namanya core. Nah ya, yang punya mahasiswa itu core. Tapi di sini ada sporting. Termasuk LPP itu sporting, mensupport bagaimana kegiatan-kegiatan fakultas prodi itu menjadi yang baik. Kita mensupport, LPPI mensupport, pokoknya bagaimana mahasiswa bisa lulus dengan baik, ya kan? Ada beberapa bagaimana mahasiswa bisa ngaji, kita placement test. Placement test itu bukan tujuannya mau menolak mahasiswa. Kita ingin mempetakan mahasiswa itu, ini yang bisa ngaji, ini yang tidak bisa ngaji. Yang bisa ngaji nanti posisinya apa, yang belum bisa ngaji posisinya apa. Itu kan supaya nanti ke depannya
bisa bagus sampai nanti di akhirat. Itu satu. Benar-benar, Yang kedua itu kan ibadahnya, bagaimana ibadahnya baik, ada kegiatannya. Nah kan yang kita koordinasikan semua banyak sekali. Nah, di fakultas juga seperti itu, di prodi juga seperti itu. Nah ini yang pokok, Nah, itu satu, ikuti semua aturan-aturan yang ada. Yang kedua, yang paling penting untuk mahasiswa baru itu sebenarnya pinter-pinter memilih teman. Oh iya Nah, betul sekarang tuh. Karena jangan-jangan kamu dari rumah niatmu bagus sekali, segudang yang prestasi yang kamu inginkan, sampai di sini kamu salah pilih teman. Betul. Nah kan akhirnya orang tuamu kecewa, orang tuamu bagi kamu sendiri kecewa, bagaimana? Nah itu yang kedua. Yang ketiga ya tentu apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu persoalkan, di sini ada tempatnya. Kamu siapa? Kalau tidak bisa dengan DPA-mu, kamu ke prodinya, ke dosenmu yang lain. Prodi kalau tidak ke sportnya, sportingnya ada LPKA. Betul. Kan? Kalau perlu, kamu Pak Rektor itu ada setiap bulan itu ada 300 bahkan lebih dari 300 aduan mahasiswa itu masuk kepada Pak Rektor langsung. Nah kalau Pak Rektor ada pertemuan, Pak Rektor menyampaikan ini ada aduan mahasiswa ini, ya kan? Disampaikan ke kita. Jadi kita membangun di sini suasana itu bagaimana komunikasi sehingga mahasiswa itu betul-betul dapat melaksanakan tugasnya, belajar dengan baik, semua terbuka. Coba bayangkan UMB ini bisa membuat takjil sampai 5.000 per hari, itu gimana Mas kira-kira? Iya, betul, banyak itu untuk membahagiakan mahasiswanya gitu kan. Membahagiakan itu, kita berdoa mudah-mudahan Pak Rektor panjang umur, itu bisa kita laksanakan terus sehingga itu sebenarnya tujuannya itu. Tujuannya yang tentu yang membutuhkan, yang tidak membutuhkan ya nggak apa-apa gitu kan. Oke Sobat Osi, mungkin ini terakhir ya Pak, tadi udah terakhir. Mungkin makasih buat Bapaknya udah menyempatkan waktunya. Mungkin Sobat Osi jangan tetap pantang ya di podcast OSDI, soalnya masih banyak tamu-tamu yang akan datang di podcast OSDI 2024. Mungkin makasih Bapak sebelumnya. Ya, selamat juga kepada Sobat OSDI. Kita ada di sini menemani kalian. Insya Allah, ya, Pak. Jangan ragu kalau ada hal-hal, silahkan berkomunikasi dengan pihak-pihak termasuk LPPI. Baik, mungkin saat ini kita cukupkan dulu Sobat OSDI. Sampai jumpa di podcast OSDI yang lain dengan narasumber menarik lainnya. Sekian dari saya, Pras dari Fakultas Pertanian. Pamit undur diri. Billahi sabil haq, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.